Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di channel YouTube JKI His Grace. Saat ini kita akan mengikuti ibadat tengah minggu. Siapkan hati dan pikiran kita, dan selamat beribadah. Kami mau menaikkan setiap sembah kami bagimu Tuhan. Sebab jiwa kami menantikan-Mu Yesus. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang kami perlukan, Kau yang kami percaya Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Cuma dikasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Timothy Pangau dengan tema posisi yang tepat. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama dengan His Grace Church, kita sama-sama beribadah via online untuk ibadah tengah minggu dari channel YouTube His Grace Church Sulawesi Utara. Kita bersyukur Tuhan boleh kasih kita kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Kita percaya dalam ibadah mengandung janji, dan janji Tuhan yang luar biasa akan benar-benar tergenapi dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kemurahan, kebaikan, anugerah yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk penyertaan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini. Sekalipun dalam keadaan ibadah online Tuhan, namun kami tetap percaya kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu.
Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Dan biar setiap pujian penyembahan kami naik sebagai dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itulah akan memerdekakan kami. Oleh karena itu, siapkan hati kami Tuhan. Dan hati kami siap untuk ditaburi benih firman-Mu dan kami percaya bukan hanya sekedar ditaburi. Akan bertumbuh, berbuah tepat pada musimnya. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Urapi hamba-Mu Tuhan, setiap kata kalimat adalah perkataan berkat, perkataan yang mengajar. Bukan karena kepintaran kecerdasan hamba, namun urapan hikmat kuasa Roh Kudus yang menguasai hamba pada malam hari ini. Dan kami berdoa biar tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dimanapun kami berada, ada kemuliaan Tuhan. Dan kami berjanji kami tidak akan mencuri kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, dimanapun berada menyaksikan ibadah online ini. Shalom. Saya percaya sukacita damai sejahtera Tuhan tetap senantiasa ada dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan yang kurang lebih sudah hampir 3 bulan ini kita bekerja dari rumah, kita beraktivitas dari rumah, tidak boleh kemana-mana, social distancing, namun kita percaya badai pasti berlalu. Kita percaya Tuhan pasti tetap menolong kita. Amin saudara. Baik, puji Tuhan. Hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagi dengan kita semua. Saya ingin bagi dengan Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun saudara menyaksikan ibadah online ini. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah posisi yang tepat. Boleh diulangi, posisi yang tepat. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Adalah Tuhan yang selalu memberikan pertolongannya tepat pada waktunya. Alkitab berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu perkataan Tuhan Yesus, itu janji Tuhan buat kita. Dan membuat kita sebagai orang percaya, membuat kita sebagai orang Kristen punya akses untuk meminta. Punya akses untuk meminta pertolongan dari Tuhan, karena itu janji Tuhan. Tapi seringkali kita berada dalam satu keadaan, dalam satu posisi ketika kita meminta tolong kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, kok seakan-akan kayaknya Tuhan diam. Kayaknya Tuhan gak mau menolong kita. Padahal kita sudah berseru, padahal kita sudah meminta pertolongan Tuhan dengan berdoa. Tapi seakan-akan kenapa kok Tuhan diam? Dan pada akhirnya membuat kita berkata, kok Tuhan gak mendengar doa saya? Bukankah Tuhan sudah berjanji, minta akan diberi, cari mendapat, ketok pintu dibukakan. Tapi kenapa? Saya sudah berseru, saya sudah berdoa, saya sudah meminta pertolongan dari Tuhan. Tapi kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Apakah Tuhan yang salah? Apakah Tuhan menutup telinganya gak mau mendengar doa kita? Saya mau katakan dengar baik saudara, Tuhan tidak pernah salah. Bukannya Tuhan gak mau menolong saudara. Bukannya Tuhan gak mau mendengar seruan doa saudara. Bukan berarti Tuhan ingkar dengan apa yang difirmankannya. Apa yang dijanjikannya. Bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita. Tetapi tahukah saudara, lebih kepada posisi yang kita tempatkan untuk Tuhan. Sekali lagi, ketika kita berseru Tuhan tidak tolong, bukan karena Tuhan tidak mau menolong kita. Tapi lebih kepada posisi apa yang kita tempatkan. Tidak mungkin orang yang tidak punya keahlian sebagai pemain gitar, kemudian dia ditempatkan posisinya sebagai pemain gitar. Nggak nyambung saudara. Saya jujur, saya nggak tahu main gitar. Kemudian kalau saya ditugaskan untuk bermain gitar, saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak tahu cara bermain gitar seperti apa. Kalau cuma pegang dengan asal-asalan bisa. Tapi kalau bermain dengan merdu itu nggak bisa saudara.
Itu bukan posisi saya, saudara. Kalau saudara suka dengan sepak bola, kalau posisi saudara penjaga gawang, saudara main sebagai striker, itu nggak akan efektif, saudara. Kenapa? Karena bukan itu posisi saudara. Bukan itu posisi saudara. Jadi posisi sangat penting dalam kehidupan kita. Makanya banyak orang Kristen, saudara, menempatkan Tuhan itu di posisi yang tidak tepat dalam hidupnya. Makanya tema khotbah kita malam hari ini adalah posisi yang tepat. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya. Sebagaimana mestinya Tuhan ditempatkan. Makanya jangan salahkan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan gak mendengar doa kita. Jangan salahkan Tuhan ketika kita mengklaim janji Tuhan, Tuhan seakan-akan Tuhan tidak menepati janjinya. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya selalu ya dan amin. Masalahnya bukan di Tuhan, tapi masalahnya ada di diri kita. Sudahkah kita menempatkan Tuhan pada posisi yang tepat di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan dalam hidup kita yang menjadi prioritas dalam hidup kita adalah bagaimana supaya saya bisa mendapatkan banyak uang. Uang menjadi prioritas hidup kita. Ketika kita bangun pagi, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah kita mencari wajah Tuhan? Atau yang pertama kita lakukan adalah ambil smartphone kita, kemudian kita update status, kemudian kita lihat story dan sebagainya. Itu menjadi satu contoh kecil. Tuhan ada di posisi di bagian mana dalam hidupmu? Bangun pagi saja yang kita cari pertama bukan Tuhan? Kalau yang pertama kali kita cari ketika kita bangun pagi adalah smartphone, berarti smartphone yang menjadi posisi yang utama dalam hidupmu. Bukan Tuhan. Makanya jangan salahkan Tuhan ketika kau minta tolong, Tuhan gak tolong. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak mau menolong. Tapi masalahnya ada di kita. Kita salah menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah ada pada diri kita sendiri. Karena kita tidak menempatkan Tuhan di dalam posisi yang tepat. Nah mari kita buka Alkitab kita. Saya ingin mengajak kita semua yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Kita sama-sama buka Alkitab kita dimanapun kita berada, di rumah, ataupun dimanapun kita berada. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Mari kita buka Markus pasal 4. Saya berdoa malam hari ini, saudara merenungkan. Sudahkah saya menaruh Tuhan di posisi yang tepat dalam hidup saya? Bukan ego saya, bukan harta saya, bukan hal-hal yang bersifatnya sementara. Kalau ingin melihat pertolongan Tuhan, apalagi kita ada di masa pandemi ini, masa yang sukar. Saya tidak tahu, mungkin saudara terdampak akibat pandemi ini. Mungkin penghasilan saudara berkurang akibat pandemi ini. Pendeta bukan hanya sekedar berkurang, tapi sudah nggak ada lagi. Hari ini saya mau katakan, ketika kau tempatkan Tuhan di posisi yang tepat dalam hidupmu, sekalipun masa sukar seperti ini, kau akan tetap melihat kemenangan demi kemenangan. Amin. Markus pasal 4. Ini satu kisah di Alkitab yang saya percaya kita semua pernah membacanya. Markus pasal 4 ayat 35, mulai ayat 35. Markus pasal 4 mulai ayat 35. Kita akan baca satu perikop ini sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya baca untuk kita semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang duduk di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini satu perikop yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan perikop ini, terjadi satu masalah yang besar di sana. Jadi Yesus bersama dengan para murid, Alkitab berkata, karena hari sudah petang, Yesus mengajak kepada para murid, "Mari kita bertolak ke seberang." Mereka menggunakan perahu, saudara. Mereka bertolak ke seberang dan apa yang terjadi, tiba-tiba muncul badai. Angin ribut, badai angin. Saudara, menerpa perahu yang ditumpangi oleh Yesus dan para murid. Saudara perhatikan baik. Yesus ada di sana enggak? Ada. Yesus ada di sana. Tapi apa yang terjadi? Ketakutan besar terjadi. Kenapa saya tahu ketakutan besar terjadi ketika badai angin ribut itu datang menerpa perahu Yesus dan para murid? Karena para murid berkata, kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-38, para murid berkata begini, "Guru, kau tidak peduli kalau kita akan binasa." Binasa itu apa? Mati. Ini satu kepanikan, satu ketakutan yang begitu luar biasa. Terjadi di perahu itu ketika angin ribut datang. Saya tanya sekali lagi, Yesus ada di sana enggak? Yesus ada di sana. Tapi kenapa para murid tetap takut? Kenapa para murid gelisah? Ketakutan begitu hebat sampai berkata mereka akan binasa. Saudara, Yesus ada di sana. Kalau kita perhatikan, Yesus ada di mana? Dia ada di kapal itu, di perahu itu. Dan Alkitab berkata, dia tidur di buritan. Buritan itu apa? Buritan itulah bagian belakang perahu. Saya pelajari buritan itu artinya bagian belakang perahu. Tetapi merupakan tempat instrumen pengendali sebuah perahu atau kapal. Buritan itu memang ada di belakang. Tapi dari buritan itu, di buritan itu adalah tempat instrumen pengendali sebuah perahu dan kapal. Wow saudara, Yesus ada di buritan. Dia yang mengendalikan, tapi kenapa mereka para murid tetap takut? Saudara, masalahnya bukan di Yesus, tapi masalahnya ada di para murid. Saudara, kalau kita mengerti saudara, para murid ini seharusnya mereka menyadari Yesus sudah ada di sana, mereka nggak perlu takut. Lagian juga saudara, para murid, mereka kan latar belakang kebanyakan para murid itu nelayan. Mereka seharusnya tahu dong bagaimana cara mengatasi badai seperti itu. Bukan ketika ini saja saya percaya mereka menghadapi badai. Tapi mereka takut, padahal Yesus ada di sana. Bukan masalah di Yesusnya. Yesus nggak pernah salah. Tapi para murid tidak peka. Para murid tidak menempatkan Yesus di posisi yang tepat dalam hidup mereka. Buktinya apa? Kalau kita lihat ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yesus bilang, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya?" Itu bukti bahwa mereka tidak menempatkan Yesus di posisi yang tepat. Para murid seharusnya menyadari, peka. Yesus ada di sana, seharusnya mereka tidak boleh takut. Ada hal yang menarik saudara, yang ingin saya bagi sebagai penutup khotbah kita pada malam hari ini. Ketika kita menempatkan Yesus di posisi yang tepat, masalah akan tetap ada. Tapi Yesus kasih kita kunci bagaimana menghadapinya. Kalau kita perhatikan ayat 39. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus mengajar kepada kita malam hari ini. Ketika menghadapi badai, angin, topan yang begitu hebat, Yesus cukup bilang, diam dan tenanglah. Yesus tidak hardik badai itu. Yesus tidak bilang, angin badai dalam namaku, lenyap. Tidak, saudara. Yesus tidak bilang, angin badai aku hancurkan dalam namaku. Tidak, saudara. Yesus menghadapi angin badai itu dengan dua kata ini. Diam, tenanglah. Kalau kita menempatkan Yesus di posisi yang tepat, ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, kita akan menjadi orang Kristen yang dewasa, yang tidak menolak masalah itu. Karena kan banyak orang Kristen ketika masalah datang langsung bilang, aku tolak masalah dalam nama Yesus. Masalah gak bisa ditolak, saudara. Selama kita ada di dunia ini, persoalan masalah pasti tetap ada. Masalah persoalan datang, kita taruh Yesus di posisi yang tepat dalam hidup kita. Kita cukup katakan, diam, tenanglah. Dahsyat, saudara. Dahsyat. Kita menghadapi masalah, kita cukup diam. Jadilah tenang. Ketika kita menempatkan Yesus di posisi yang tepat dalam hidup kita. Ketika badai hidup datang menerpa kita. Yesus kasih kunci buat kita. Yang pertama diam, yang kedua tenang. Kalau kita baca Mazmur 46 ayat 11, saya baca untuk kita semua. Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diam bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Diam artinya kita berserah kepada Tuhan. Kan tadi Mazmur bilang, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita. Makanya tempatkan dia di posisi yang tepat. Makanya Alkitab juga berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Cukup serahkan. Berdiam diri, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Bukan ditengking, saudara. Kemudian yang kedua, jadilah tenang. Yesaya 32 ayat 17 ayat terakhir. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran adalah Yesus. Jadi di mana ada Yesus, akibatnya ialah ketenangan dan ketentraman. Jadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu. Tempatkan dia di posisi yang tepat di dalam hidupmu. Dan akibatnya apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Masalah tetap ada. Pandemi COVID tetap ada. Tapi kita menjadi orang percaya yang tidak panik. Kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang dewasa. Yang menghadapinya dengan diam. Sekali lagi diam bukan berarti putus asa. Diam artinya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percaya dia yang bekerja. Kemudian yang kedua, tetaplah tenang. Saudara kalau panik, saudara nggak bisa berdoa. Alkitab kan bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Pada saat itulah Tuhan akan menolong hidup kita. Sebagai kesimpulan, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tempatkan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu. Letakkan dia di posisi yang tepat dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat pertolongannya yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, akan senantiasa hadir di dalam hidupmu. Ketika kita menempatkan Yesus di posisi yang tepat dalam hidup kita, percayalah, masalah persoalan badai datang, kita cukup diam dan kita tenang dalam hidup ini. Doa saya menyertai saudara, Tuhan memberkati. Mari kita boleh ambil sikap doa, saya ingin berdoa untuk saudara sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Yang sedang bersama dengan keluarga boleh gandengan tangan. Suami istri, anak-anak boleh gandengan tangan. Bagi yang hanya sendiri boleh taruh tangan kirimu di dada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajar kami bukan hanya cakap mendengar, tapi ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami menempatkan Yesus di posisi yang tepat dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami memprioritaskan Yesus dalam hidup kami,
kami akan keluar sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan, aku berdoa siapapun yang hari ini menyaksikan, mengikuti ibadah online, dimanapun mereka berada Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan terus kuatkan mereka, Tuhan terus hibur mereka. Buka mata rohani mereka agar mereka bisa menempatkan Yesus di posisi yang tepat dalam hidup mereka. Kami menjadi orang-orang Kristen yang menyerahkan hidup kami diam. Kami menyerahkan persoalan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menjadi orang Kristen yang tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau terus kuatkan kami. Sukacita damai sejahtera terus hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjalani hari-hari yang kata orang dunia hari-hari yang sangat menyusahkan. Namun kami ada Tuhan. Kami menghadapinya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bersukacitalah saudara, dimanapun saudara berada saat ini, karena pada malam hari ini saudara diundang untuk sehidangan dengan Tuhan Yesus lewat sakramen perjamuan kudus. Anak-anak yang masih di bawah 12 tahun, nanti orang tua yang akan mengangkat, mengimani tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita siap untuk menyatu dengan tubuh Yesus, oleh karena itu mari kita angkat roti, akan kita bentuk percaya dan imani menjadi tubuh Yesus, dan mari ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tertombak, teraniaya, hancur di atas kayu salib. Yang memberikan kami keselamatan, yang memberikan kami bersama keluarga, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus, kami diberkati sehat. Dari ujung kepala sampai telapak kaki, kami diberkati sehat. Kami dijaga, dilindungi, bebas dari segala yang jahat. Kami bersyukur segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah diangkat. Diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman percaya. Percaya Tuhan inilah tubuh Yesus. Puji Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita siap untuk menyatu dengan darah Kristus, oleh karena itu mari kita angkat anggur. Ya akan kita bentuk percaya imani menjadi darah Yesus dan mari ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus kami percaya, kami telah disucikan, kami telah dikuduskan, kami telah ditebus dari segala dosa, kesalahan pelanggaran dari segala kutuk. Maka kami percaya bersama dengan keluarga, kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah. Dijanjikan punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Kami diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadikan kami ahli waris kerajaan sorga. Kami sehat, kami diberkati, dijaga, dilindungi, bebas dari segala yang jahat. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan penyakitku. Jangan dulu minum, ambil sikap doa sejenak. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi permohonanmu, mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan dengar setiap seruan doa dari umat-Mu
Dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya Tuhan, kuasa sukacita damai sejahtera dari Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya hari ini kami terima mujizat, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dari ujung kepala sampai telapak kaki, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk penyakit, kutuk penderitaan sudah diangkat, diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dengan iman percaya inilah darah Yesus. Puji Tuhan, kita setelah menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara di rumah boleh bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kembali kita berdoa, sekaligus kita akan menutup ibadah online kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, terima kasih. Untuk kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah kami nikmati lewat sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau, biar setiap janji-janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Maka kembali pada malam hari ini kami berdoa. Untuk setiap kami dimanapun kami berada Tuhan, mari Tuhan, biar kuasa sukacita damai sejahtera-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, setiap apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun yang menjadi pengharapan kami percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kami. Ketika kami menempatkan Engkau Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Malam hari ini kembali kami berdoa, kami bersyafaat bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan pemulihan pasti terjadi bagi bangsa kami. Bagi seluruh dunia akibat dampak COVID ini Tuhan. Setiap pimpinan bangsa kami mulai dari presiden sampai jajaran yang terbawa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Beri mereka hikmat marifat di dalam nama Yesus. Berkati Sulawesi Utara, kota Manado, bahkan seluruh kabupaten yang ada. Seluruh kota yang ada kami percaya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Maka kami juga berdoa, setiap mereka yang terinfeksi COVID-19 ini kami berdoa di dalam nama Yesus semuanya dijamah Tuhan. Terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Tidak ada lagi yang positif dalam nama Yesus. Pemulihan pasti terjadi di dalam nama Yesus. Setiap tenaga medis yang ada, mari Tuhan terus berkati. Mereka Tuhan yang pagi, siang, malam bekerja karena pandemi ini, mari Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Berdoa untuk gereja kami, His Grace Church, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Gembala sidang kami, Senior Pastor Daniel Julian Lao, diberkati Tuhan bersama dengan ibu, anak-anak cucu menantu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Setiap pastor yang membantu juga semuanya diberkati, para pengerja, bahkan seluruh jemaat yang ada. Mari Tuhan berkati dalam nama Yesus. Jika ada yang sakit, mari Tuhan sembuhkan. Jika ada yang saat ini sedang dalam masalah persoalan beban berat, mari Tuhan berikan jalan keluar, kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan di akhir ibadah ini, biarlah segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan, pengagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah telah selesai. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang luar biasa daripada Roh Kudus,
yang akan memberkati kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, jemput keluargamu dan keluargaku. Di mana Tuhan Yesus Allah kita berada, kita pun juga pasti berada. Yang diberkati, mari sama-sama dengan iman kita katakan, amin. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Kami bersyukur Anda telah beribadah bersama kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube His Grace, serta like dan share video ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya, ku berserah